Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Pramesti Setia dari jurusan Pendidikan IPS kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ikhlas, teori dan praktis dalam pembelajaran. Ikhlas menurut Muhammad Abduh adalah ikhlas beragama semata-mata hanya untuk Allah. Sementara menurut Al-Ghazali, ikhlas adalah sesuatu perbuatan atau tujuan yang mengharapkan pahala dari Allah atau tujuannya karena untuk Allah. Nah, ikhlas dalam pendidikan adalah sebagai siswa kita harus ikhlas dalam belajar agar apa yang kita capai bisa terlaksanakan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara untuk guru adalah ikhlas dalam mengajar itu adalah ikhlas memberikan ilmu kepada siswanya agar mendapatkan pahala yang mengalir dan juga memberikan suatu pedoman terhadap siswanya. Bagaimana sih seorang pelajar agar bisa belajar dengan ikhlas dan ilmunya dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat? Sebagai seorang pelajar harus memperoleh ilmu yang bermanfaat, karena apabila seorang pelajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijalankan secara ikhlas, maka itu akan termasuk dalam ibadah. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar seorang pelajar bisa belajar dengan ikhlas dan ilmunya bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, niat yang murni, niat dari hati. Sebagai seorang pelajar yang ikhlas itu sangat berpengaruh, karena apabila niat dengan ikhlas, maka hasil yang kita inginkan akan tercapai. Yang kedua, rajin belajar dan ketekunan. Seorang pelajar yang ikhlas pasti memiliki ketekunan dalam dirinya, karena jika seorang pelajar ikhlas dan tekun juga rajin dalam belajar, maka ilmu yang dia peroleh akan bermanfaat bagi dirinya di akhirat maupun di dunia. Kedua, bagaimana seorang guru membimbing dan mengarahkan siswanya belajar dengan benar sehingga menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan pahalanya dapat mengalir hingga hari kiamat. Dalam konteks pendidikan, seorang guru harus mengajar dengan ikhlas, karena dengan ikhlas tersebut akan menghasilkan para siswanya menjadi generasi muda yang baik. Ada beberapa aspek yang mendukung guru agar senantiasa mendapatkan pahala keikhlasan. Ada beberapa aspek yang mendukung seorang guru agar mendapatkan pahala keikhlasan. Yang pertama, panggilan jiwa. Seorang guru memiliki tekad yang kuat agar bisa memberikan yang terbaik untuk siswanya. Yang kedua, bertanggung jawab. Sebagai guru yang ikhlas, guru juga harus bertanggung jawab atas apa yang diberikan terhadap muridnya, agar murid yang dia ajarkan itu juga bisa mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi dirinya, dan guru akan bertanggung jawab apapun yang terjadi dengan siswanya. Yang ketiga, memberi contoh. Sebagai guru harus memberikan contoh yang baik terhadap siswanya agar dapat dijadikan sebagai pedoman. Yang keempat, mengajar dengan hati. Guru yang ikhlas mengajar murid-muridnya dengan hati, karena beliau ingin mendapatkan hasil yang terbaik dari muridnya. Ketika seorang guru mengajar menggunakan hati, berarti beliau juga sayang dengan muridnya, karena beliau ingin melihat muridnya itu bisa mendapatkan hasil yang optimal dalam belajar. 5. Mengembangkan karakter. Sebagai seorang guru tidak hanya fokus pada akademik saja, tapi seorang guru harus mengajarkan karakter yang baik terhadap muridnya, seperti norma, sikap yang baik, agar murid mereka
bisa berbuat baik terhadap semua orang. Dengan mengembangkan tanggung jawab dan memberikan ilmu dari hati, pahala seorang guru akan terus mengalir hingga hari kiamat. Dalam pandangan Islam, ilmu yang diajarkan oleh guru akan senantiasa mengalir hingga guru tersebut itu wafat. Sebagai contoh, bila seorang guru mengajarkan sesuatu hal yang baik terhadap siswanya dan dipraktekkan oleh siswanya, siswa tersebut akan mendapatkan pahala. Begitu juga dengan guru tersebut. Guru tersebut juga akan mendapatkan pahala dari ilmu yang dia sampaikan terhadap muridnya. Bagaimana bila seorang pelajar tidak ikhlas dalam belajar dan apa dampak negatifnya? Sebelum menuntut ilmu, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah mengikhlaskan niat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa akibat yang mungkin terjadi apabila seorang pelajar tidak ikhlas dalam melaksanakan pembelajaran. Yang pertama itu kurangnya motivasi. Ketika seorang siswa tidak ikhlas dalam belajar, maka dia akan merasa kehilangan motivasi dalam dirinya, sehingga itu menghambat dirinya untuk mengeluarkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Yang kedua, kurang konsentrasi. Akibat tidak ikhlas juga bisa mempengaruhi konsentrasi dalam belajarnya, karena seorang pelajar tersebut merasa terpaksa atau tertekan dalam melaksanakan pembelajaran tersebut hingga prestasi akademik rendah. Bila tidak ikhlas dalam belajar, seorang pelajar juga akan mengalami potensi akademiknya yang rendah dan tidak optimal. 4. Kekurangan pengembangan diri. Nah, tidak ikhlas juga berpengaruh terhadap diri seorang pelajar, karena dengan hal tersebut seorang pelajar tidak akan bisa mengembangkan potensi yang ada di dirinya, bahkan bakat yang dia miliki, karena dia menjalankan pembelajaran secara tidak ikhlas. Ikhlas dalam pembelajaran dapat membantu seorang pelajar untuk bisa memahami materi dan mengembangkan karakter dan juga potensi yang ada di dirinya. Jadi, apabila seorang guru melihat seorang muridnya tidak ikhlas dalam belajar, maka seorang guru itu harus memberikan hal-hal dan dorongan yang positif terhadap siswa tersebut agar bisa mendapatkan jiwa yang ikhlas dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Bagaimana jika seorang guru tidak ikhlas dalam memberi ilmunya dan apa saja dampak negatifnya? Nah, seorang guru itu adalah tugas yang mulia. Jadi, jika seorang guru itu tidak ikhlas dalam memberikan pengajaran terhadap muridnya, maka itu juga akan sangat menimbulkan dampak negatif. Nah, guru sebagai contohnya, guru tersebut mengajar hanya setengah-setengah, tidak menyampaikan ilmu materinya dengan sungguh-sungguh, dan itu juga berpengaruh terhadap murid. Murid yang melihatnya pun jadi seperti malas dan juga tidak ada niat untuk belajar, sehingga itu bisa menurunkan niat belajar seorang murid tersebut karena gurunya tidak bisa memberikan pembelajaran secara ikhlas dari hatinya. Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.